Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama saya Frater Vanjos Ohilejaan dalam renungan edisi Kamis tanggal 30 September 2021. Bacaan-bacaan yang hendak kita renungkan bersama dalam kesempatan ini, bacaan pertama kita ambil dari kitab Nehemia bab 8 ayat 1 sampai 4b dan dilanjutkan ayat 5 sampai ayat 6 dan ayat 7b sampai ayat 12. Dan bacaan Injil kita ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Tema yang menarik bagi saya untuk kita angkat dan merenungkan bersama pada kesempatan ini yakni sabda yang menghidupkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini juga seluruh gereja universal memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Bertepatan dengan hari ini juga kita mengakhiri bulan kitab suci nasional. Mengapa bulan September dipilih sebagai bulan kitab suci nasional? Tentunya karena salah satu alasan yakni Santo Hieronymus yang kita peringati pada tanggal 30 September hari ini. Mengapa Santo Hieronymus menjadi alasan? Tentunya Hieronymus punya peranan besar dalam gereja Katolik, yakni dialah yang pertama kali menerjemahkan kitab suci Perjanjian Baru dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin, dan kitab suci Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik ke dalam bahasa Latin. Dan terjemahannya itu hingga sekarang gereja menganggap sebagai terjemahan resmi dan sah. Hieronymus setelah meninggal pada tahun 420, kemudian dia diangkat oleh gereja sebagai orang kudus sekaligus sebagai pujangga gereja besar. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama juga kita melihat di sana ada seorang ahli kitab Nehemia mengungkapkan bahwa Esra ahli kitab berdiri di atas mimbar membuka kitab dan di hadapan seluruh umat ia membaca kitab. Dan semua umat bangkit berdiri, lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua orang menjawab amin, amin. Tentunya ungkapan amin dari umat adalah suatu respon atas apa yang mereka dengar lewat bacaan atau sabda yang dibacakan oleh Imam Esra. Sabda yang mereka mendengar menggugat hati mereka sehingga ada tanggapan, ada respon dari hati mereka dengan seruan amin, amin. Dalam bacaan Injil juga kita mendengar sabda yang sama keluar dari mulut Yesus ketika Yesus mengutus 70 murid untuk pergi melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Yesus, yakni di kampung-kampung, di desa-desa. Sabda yang keluar dari mulut Yesus itu mereka hidupi ketika mereka berada di desa atau di kampung. Tentunya dalam Injil Yohanes kita tahu bahwa sabda atau firman itu adalah Allah. Sehingga ketika firman atau sabda yang didengar itu dapat kita hidupi, maka akan membawa sukacita, kegembiraan tersendiri bagi diri kita yang mendengar dan mengikuti sabda itu. Maka dalam bacaan Injil nanti pada tanggal 2 Oktober kita melihat di sana ada sukacita dan kegembiraan bagi para murid dan Yesus ketika kembalinya mereka dari tempat perutusan mereka. Mengapa para murid bergembira? Karena tentunya mereka sungguh merasakan sabda atau perintah Yesus tadi. Sabda itu mereka hidupi lewat tindakan dan perbuatan mereka ketika mereka diutus di tempat
mereka berada itu. Sabda itu benar-benar menjiwai hidup mereka lewat tindakan mereka. Apa yang mereka lakukan atas dasar sabda atau perintah Yesus tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dalam dunia sekarang kita juga mendengar banyak sabda yang keluar dari mulut orang, dari tetangga, dari sahabat kita, dari orang-orang dekat kita, bahkan dari media-media. Tentunya banyak sabda yang keluar dari sana. Tapi apakah sabda itu membawa kebahagiaan atau kegembiraan bagi kita atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih, tentunya jika kita tempatkan sabda Yesus dalam hidup kita, dalam setiap tugas pekerjaan kita, dalam tindakan kita, maka sabda itu, apa yang kita lakukan, pasti akan membawa sukacita, kebahagiaan tersendiri dalam hidup kita. Karena itu, kita ingat salah satu perkataan dari Santo Hieronymus, yakni, jika engkau mau mengenal Kristus, maka engkau harus mengenal kitab suci. Artinya jika engkau mau mengerti atau mengenal tentang Yesus Kristus, maka harus membaca kitab suci. Dalam bulan kitab suci ini adalah bulan atau kesempatan bagi kita untuk membaca kitab suci. Dengan membaca kitab suci, maka kita mengenal sabda Yesus, mengenal siapa itu Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Yesus atau firman Tuhan selalu membawa kegembiraan bagi kita. Kita pun seperti para murid tadi. Jika kita mengikuti sabda Yesus, maka kita akan memperoleh kegembiraan, sukacita dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam tugas pekerjaan kita, jika kita menempatkan sabda itu sebagai dasar dalam hidup kita. Kita ingat moto dari Bapak Uskup kita, yakni Monsignor Petrus Canisius Mandagi, Nil Nisi Christum, yang artinya tidak ada yang lain selain Kristus. Maka marilah kita menempatkan Kristus sebagai dasar dalam hidup kita, sebagai jalan bagi hidup kita. Dengan sabda perkataan yang difirmankan oleh Kristus, maka kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita, tetapi juga kelak setelah kita beralih dari dunia ini, kita pun akan memperoleh kebahagiaan dan sukacita tersendiri. Semoga rahmat Allah menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.